Selamat siang adik-adik mahasiswa baru. Senang sekali menjumpai Anda kali ini ya di acara Macung Race. Kalau di video-video yang lain ya di acara Macung Race kalian itu mengenal gedung A, gedung B, mengenal unit A, unit B ya. Kali ini lebih dari itu. Apa? Yaitu sejarah pendirian Universitas Macung. Ya. Kalau kita tidak mengenal, tidak memahami, maka kita tidak akan bisa mampu bertindak dengan bijak. Termasuk juga ketika kita terlibat di dalam Universitas Macung. Maka sangat mutlak, sangat perlu kita mengenal sejarah Universitas Macung. Sejarah Universitas Macung, mahasiswa semuanya tidak bisa lepas dari sejarah sekolah Macung. Mungkin di antara kalian ada yang baru saja mendengar, loh ternyata ada loh sekolah Macung. Ya. Perlu adik-adik ketahui, sekolah Macung itu berdiri pada tahun 1946 ya, 1946 dan tutup pada tahun 1966. Jadi sekolah ini operasionalnya hanya 20 tahun ya. Meskipun hanya 20 tahun beroperasi, hanya 20 tahun buka, tetapi Universitas Macung ini sangat terkenal, sangat termasyhur, sangat tersohor. Ya. Bukan hanya di Kota Malang, tetapi juga tingkat nasional. Jadi konteks zaman itu sekolah ini sangat terkenal sehingga sehingga siswanya pun bukan hanya dari Malang, ada yang dari Jogja, Jakarta, Medan, kemudian di luar pulau juga ada, Papua juga ada. Ya. Saat itu tahun 1946 sampai dengan 1966 ya. Seperti yang kita ketahui, karena politik Orde Baru, maka pada tahun 1966 sekolah ini ditutup ya. Akhirnya alumninya kemana-mana berpencar sendiri-sendiri sampai suatu ketika ada kerinduan untuk berkumpul bersama ya. Dan itulah awal mula ya dari acara kumpul-kumpul alumni. Mereka punya ide untuk mendirikan Universitas Macung. Baik mahasiswa baru semua, melalui video ini, video yang tidak panjang, sangat pendek ini, kita akan mencari jawaban atas 5 pertanyaan. Pertama, seperti apa gambaran umum ya, sekolah Macung tempo dulu? Apa yang membanggakan dari sekolah ini? Sehingga alumninya itu kalau bicara Macung mereka sangat getol sekali menceritakan, penuh semangat begitu. Yang kedua, bagaimana sejarah pendirian Universitas Macung? Yang ketiga, apa sih motivasi dari para pendiri ini mendirikan Universitas Macung? Kelima, apa harapan mereka terhadap Universitas Macung yang luar biasa ini? Dan yang terakhir adalah apa harapan pendiri untuk adik-adik mahasiswa baru sekalian ya. Kami tim pencari fakta ya, pencari cerita sudah berkeliling mewawancarai mereka dan inilah hasilnya. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita eksplorasi video ini. Kenapa tahun 1946? Itu kan 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Yeah. Setelah Indonesia merdeka, kita mengingat peristiwa November 45. Totalnya perang 100 hari antara Inggris melawan rakyat Surabaya yang pro Republik Indonesia. Itu meluluhlantahkan sebagian besar kota itu. Otomatis seluruh kegiatan termasuk politik, sosial, dan kemasyarakatan berpindah ke Kota Malang. Ke Kota Malang. Termasuk juga mereka, para Tionghoa nasionalis, yang progresif, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka juga banyak yang berbasis di Kota Malang. Selain karena ibu kota Republik Indonesia ada di Jogja. Nah, tahun 46 para Tionghoa nasionalis progresif Indonesia itu banyak yang kumpul di Malang. Misalnya ada Xiao Giok-chan. Xiao Giok-chan adalah politisi terkemuka Tionghoa yang kemudian menjadi Menteri Urusan Tionghoa kedua. Jadi yang bersangkutan itu menjadi Menteri Urusan Tionghoa di Kabinet Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
Kemudian adiknya sendiri, Xiao Giokbi, itu juga tokoh terkemuka masyarakat Tionghoa Malang. Aktif di perkumpulan kematian Angin Ho, aktif juga di perkumpulan Tionghoa Isa, Rumah Sakit Panti Nirmala hari ini, dan mungkin juga aktif di Macung karena yang bersangkutan ini memang aktivis betulan. Nah, Tionghoa Malang itu sudah punya basis gerakan pendidikan yang kokoh, kuat. Sudah ada donatur, mereka punya aktivis, dan mereka juga bersifat inklusif. Mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi modal besar orang-orang Tionghoa Malang itu punya basis ketika mereka nanti menjadi tokoh nasional. Seperti tadi nama-nama yang sudah saya sebutkan. Mereka berproses di Malang. Jadi dalam keadaan seperti itulah Macung itu didirikan. Jadi dalam keadaan revolusi dengan peninggalan-peninggalan proses sejarah pada masa kolonial, kemudian pada masa Jepang itu tadi, maka SMA Macung itu didirikan. Dan SMA Macung adalah SMA yang bisa dikatakan leading sektor untuk pendidikan di kalangan Tionghoa dan kebanyakan orang. Karena nanti baru tahun-tahun berikutnya ada sekolah-sekolah Tionghoa yang lain. Tapi yang duluan pertama adalah Macung. Setelah Macung didirikan dengan perjuangan dan suasana gelora revolusi Indonesia, barulah pada tahun 1951, misi Katolik membuat sekolah untuk peranakan dan Tionghoa. Macung adalah sebuah sekolah yang termasuk cukup terkenal di Indonesia, terutama di kalangan Tionghoa. Di kalangan Tionghoa sendiri itu ada banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Tapi sekolah menengah yang di Malang, itu Macung adalah satu-satunya. Ma adalah Malang, Chung adalah Chunghua, Chungxie artinya sekolah menengah Tionghoa Malang. Jadi disingkat jadi Macung. Nah, sekolah satu-satunya sekolah menengah. Di Malang belum ada Universitas Tionghoa. Jadi cuma sampai sekolah menengah. Sekolah menengah. Dan di Surabaya ada beberapa. Surabaya ada beberapa, Jakarta ada beberapa, dan seterusnya. Nah, sekolah Macung terkenal cukup besar. Anda bayangkan SMP kelas 1 itu bisa 10 kelas. Kelas 2 bisa 11 kelas. Kan, begitu. Ya, kan cukup besar sekolah itu. Kemudian guru-gurunya juga cukup komit, ilmu yang tinggi, sebagai pengajar yang serius, betul-betul mencurahkan perhatiannya, involvekan seluruh ilmunya untuk dicurahkan dalam pendidikan. Nah, itu luar biasanya Macung dibandingkan yang lain. Yang lain mungkin ada juga yang bagus juga ada, tapi Macung termasuk salah satu yang terbagus di Indonesia. Jadi kita lulusan Macung, kita bangga sebagai orang yang pernah, walaupun cuma setahun, ngumpul di Macung. Kemudian Macung ada seorang pendiri yang luar biasa, salah satu pendiri yang sempat namanya dijadikan sebuah ruangan di Universitas Macung sekarang, yaitu ruangan Wang Yibing, Wang Ipan, Wei Ipan mungkin tulisannya. Itu salah satu pendiri yang dia seorang pengusaha, tapi dia sangat concern terhadap pendidikan generasi muda, generasi mendatang, sehingga dia mencurahkan banyak perhatian dan juga hartanya untuk membangun dan membuat sekolah Macung jadi sangat terkenal dan bermutu tinggi. Saya lihat Macung adalah sekolah yang cukup komplit, Pak, ya, karena ada lapangan basket, ada tempat voli, ya, jadi olahraganya juga lengkap. Kemudian ya intinya
Majung itu juga mengutamakan tentang pendidikan olahraga. Di samping pendidikan-pendidikan yang lain, pelajaran sejarah, matematika, bahasa, juga ada bahasa Inggris waktu itu juga diajarkan. Tentu ada bahasa Indonesia, sejarah, ya, bahasa Inggris, aljabar. Jadi mestinya sekolah yang cukup lengkap. Hampir semua orang yang lulusan SD dari berbagai sekolah yang ada di Malang, sekolah basic Mandarin, itu kan ada Tacung, Lingjiao, dari Tacung, Lingjiao, Mahua, itu semua masuknya ke Majung. Pertama saya pikir guru-gurunya nih piawai, pinter lah, ya, dan disiplinnya tinggi. Jadi kalau masuk sekolah telat atau masuk kelas telat ya disetrap. Setiap berapa tahun sekali masih mengadakan reuni dengan guru-guru. Jadi guru-guru sekolah Majung itu kalau teman-teman mengadakan reuni, guru-guru itu diprioritaskan untuk mendapatkan tempat yang terhormat, ya diberi kenang-kenangan, diutamakan. Sebagaimana semboyan, bagaimana yang muda menghormati yang tua, menghormati orang tua maupun menghargai guru-guru yang pernah mengajar kita. Karena ternyata alumni Majung ini pada sekitar tahun 85-90 ini mendirikan himpunan alumni Majung. Berarti rasa pertalian di antara sesama alumni ini begitu kuat. Ya beberapa tokoh ya, termasuk Pak Mutariadi, ada Effendi Sudardo, ada satu lagi di Jakarta namanya Pak Kuncoro Lukito. Itu yang mendorong saya untuk ikut di himpunan alumni Majung. Oke, Pak Edi, yang diingat dari sekolah Majung dulu apa? Yang masih teringat di memori Pak Edi? Apakah muridnya yang banyak atau gurunya yang menyenangkan atau apanya? Mungkin yang diingat Pak Edi. Gini, soalnya satu-satunya memang luar biasa waktu itu. Oh iya. Ya, muridnya juga banyak. Puluhan SD itu semua ngumpulnya pasti di SMP SMA Majung. Ini juga makanya untuk muda-mudi Malang kota kecil semua banyakan kenal. Itu, jadi kumpul Majung, di situ semua. Majung semua. Iya. Gurunya juga luar biasa. Iya. Untuk tanggung jawabnya luar biasa. Saya pernah mendengar cerita bahwa di sekolah Majung itu juga ada yang naik sepeda sehingga parkirannya tuh juga banyak katanya. Iya. Betul, ada parkiran betul, juga betul. ya. Saya dapat dari orang tua dapat sepeda aja SMA kok. SMA-nya. Dan itu memang di situ ada parkiran ya untuk sekolah. Besar sekali. Iya. Terus ini Om, saya dengar juga kalau punya aulanya itu katanya sih di Malang itu termasuk yang terbaik, terbesar dan sehingga terkenal. Aulanya bagus, betul ya? Pun waktu itu kalau nggak salah satu-satunya yang punya aula sekolahan itu hanya di Majung. Iya, jadi semua sekolahan dari mana-mana belum acara punya pemerintahan belum punya, tapi disilakan pakai. Oh, berarti orang kedua, luar ada dua. Satu Tacung, sekolah Tacung yang Hokjia itu, Fujing itu. Fujing juga aja aulanya. Ada. Jadi orang luar tapi boleh Majung pertama pakai. Kalau nggak salah. Boleh pakai ya. Berarti hubungan sekolah Majung dengan pemerintah dengan orang luar baik berarti. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Iya. Pembaurannya luar biasa. Majung, Om, sebagai alumni sekolah Majung yang paling bisa membanggakan. Aku bangga dengan sekolah ini. Apanya Om yang dibanggakan Om? Yang banggakan itu untuk kesatuannya. Kesatuannya. Kekompakannya luar biasa. Iya. Sebelum berkeinginan mendirikan Majung, setelah Majung tutup pada tahun 66, yaitu 20 tahun setelah berdiri. Berdirinya di 46. Ya, selama 20 tahun 66 ditutup oleh pemerintah. Kemudian seluruh alumninya itu semburat kemana-mana, menyebar. Termasuk saya juga semburat. Ke sekolah lokal dan seterusnya. Nah, mereka semburat kemana-mana. Setelah cukup lama waktunya, lama-lama mereka ada yang mulai berkumpul lagi. Perlu diketahui pada zaman dulu nggak ada handphone. Betul. Boro-boro WhatsApp, handphone aja nggak punya. Telepon cari juga susah. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Lama-lama satu sama yang lain terkonek. Lama-lama ada paguyuban alumni Majung.
Iya. Nah, paguyuban ini makin lama makin besar, makin lama makin, oh itu si A juga ex-Macung, oh si B dulu gurunya Macung, si C ini ponakannya Macung, ya bisa aja seperti itu. Lama-lama jadi alumni Macung yang cukup besar. Iya. Alumni yang Macung cukup besar, di era sudah ada handphone, tentu aja komunikasi sudah lebih bagus lagi. Iya. Kemudian sering bikin gathering. Kumpul-kumpul. Gathering internasional. Karena yang gathering yang datang bisa aja ini dari Beijing, ini dari Hong Kong, ini dari Jerman, itu dari Amerika, dari mana-mana. Mereka dengar mau gathering, mereka dengan senang hati datang untuk bisa ketemu dengan teman-teman kelasnya dia yang zaman waktu masih kecil. Itu adalah suatu kebahagiaan yang sulit diukur. Apalagi dari beberapa orang, umpama di Hong Kong ada banyak sekali alumni Macung. Kemudian mereka akan nunjuk siapa yang kali ini gathering, siapa yang datang ke Indonesia atau gathering di kota mana yang datang sebagai perwakilan dari mereka semua. Jadi mungkin yang datang cuma 10 orang atau cuma 30 orang, jadi mewakili ratusan orang gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, gathering ke gathering lama-lama banyak yang sudah tua. Lama-lama ada yang nggak kuat jalan. Betul. Lama-lama ada yang sudah jalan. Maksudnya sudah menghadap ke atas. Oh. Sudah berangkat, Prof. Jadi kalau dengan demikian, gathering ini kan makin lama makin sedikit orangnya. Betul, iya. Akan makin lama makin sedikit. Jadi apa artinya kita gathering hanya sekedar kangen-kangenan tanpa doing nothing. Kemudian berpikir bagaimana kalau kita meninggalkan sesuatu buat generasi mendatang sebagai kontribusi kita untuk generasi mendatang, untuk masyarakat. Kita berasal dari Malang, walaupun sekarang ke seluruh dunia, kita lakukan sesuatu. Nah, waktu itu pilihan ada beberapa, mungkin pilihan akan masuk ke dunia sosial, mungkin kita bikin panti, bikin apa gitu ya, panti jompo, panti asuhan atau apa, itu kan untuk sosial. Dunia sosial. Atau mungkin kita masuk ke dunia kesehatan masyarakat. Kita bangun klinik, kita bangun rumah sakit atau bangun apa gitu, itu untuk kesehatan masyarakat. Atau kita masuk ke pendidikan. Dari Macung, sebuah lembaga pendidikan, balik ke pendidikan. Kita berpikir bahwa pendidikan yang baik kalau ada di Indonesia akan menjadikan banyak orang-orang pinter karena terdidik. Kalau banyak orang-orang pinter bermunculan di Indonesia, masalah kesehatan masyarakat, masalah sosial itu akan bisa diatasi. Jadi poin yang penting adalah pendidikan. The essential of untuk berkontribusi, saya kira pendidikan. Pendidikan dicari, pendidikan apa yang paling penting di Indonesia? Pendidikan tinggi, karena itu yang paling kurang, karena kita merupakan sebuah piramida ya. Kalau kita didirikanlah Universitas Macung di Kota Malang, di Kota Malang. Nah, di situ kita ingin mewariskan sesuatu untuk masyarakat Tionghoa, dan bukan hanya untuk masyarakat Tionghoa yang di Malang, tapi juga untuk Kota Malang, untuk seluruh, karena nanti lulusannya nggak semua akan hidup di Malang. Betul. Mereka akan kemanapun. Jadi akan memberi kontribusi yang nyata dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Minum air, ingat sumbernya. Bahwa pendidikan ini merupakan suatu fondasi yang sangat kuat untuk perkembangan generasi penerus. Karena kita warga negara Indonesia, kita ingin rakyat Indonesia, remaja Indonesia, kader-kader Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Motivasi para pendiri Macung tertulis di dalam 4 karakter Mandarin yang ada di lobi rektorat saat ini. Di sana ditulis Yin Shui Si Yen, artinya minum air, jangan lupa sumbernya. Kita pernah besar di Malang, kita pernah menimba ilmu di Malang,
kita mulai perjalanan kehidupan dari Malang, kita kemudian mempunyai sukses, mencapai suksesi di Surabaya, di Jakarta, di luar negeri, atau dimanapun, atau mungkin masih di Malang dan sebagainya. Semua ayo kita ingat bahwa Malang adalah kota yang membesarkan kita. Nah, kita coba mendapatkan cikal bakal dari Malang, bagaimana kita ingat sumbernya, kita mendidik generasi penerus agar apa yang ingin kita laksanakan dan sudah terlaksana maupun yang tidak terlaksana, yang belum terlaksana, bisa diteruskan menjadi satu langkah yang berkesinambungan dalam membangun bangsa, melalui membangun sumber daya manusia, dan melalui pembangunan soft skill, karakter, dan sebagainya untuk manusia yang utuh, yang siap membawa Indonesia itu maju. Motivasinya ya untuk kesatuannya, ya waktu itu kita tujuannya untuk orang Chinese ya, orang Malang khususnya Malang, sama untuk alumni Macung, gitu loh. Supaya turun-turunannya anak kita, bersama, cucu kita bisa ikut ngumpul-ngumpul lihat. Sama betul. Ini ya untuk mengenang sekolah tentunya. Mengenang sekolah. Sekolah Macung. Untuk mengenang sekolah Macung. Lembaga Universitas Macung itu tentu saja diharapkan oleh para pendiri akan tumbuh menjadi sebuah universitas yang serius dalam mendidik dan membibitkan manusia-manusia yang berguna, yang positif, yang mampu memberi sumbangsi yang nyata untuk keluarganya dia sendiri, untuk komunitasnya dia sendiri, untuk Kota Malang, untuk Indonesia, dan mungkin untuk pembangunan, kemajuan, dan pencapaian masa depan yang lebih baik bagi seluruh dunia. Menuju ke sana, tentu saja Universitas Macung harus merupakan sebuah universitas yang kita inginkan mempunyai manajemen yang bagus, mempunyai dosen-dosen yang punya kemampuan untuk mentransform selain hard skill, tapi juga soft skill-nya, bagaimana cara untuk dapat mengadaptasi diri, meleburkan diri dalam pembangunan, dalam bagaimana mengembangkan pengetahuannya ke masyarakat dan memberi kontribusi yang lebih nyata untuk membangun. Bukan kita keluar kemudian berpikir bagaimana kita selanjutnya untuk cari makan supaya bisa punya duit. Itu terlalu primitif itu pemikiran itu. Ya, kita ingin Macung menghasilkan orang-orang yang hebat, dan orang-orang yang hebat akan menghasilkan, kalau mereka bergathering, akan menghasilkan sesuatu yang lebih hebat lagi daripada kita yang tua-tua yang gathering tadi. Di Xiamen. Selama ini Universitas Macung di Dikti Jawa Timur kan sudah ada rankingnya, ada prestasi 10 besar lah. Kadang nomor 5, kadang nomor berapa. Ya kita ingin minimal mempertahankan, kalau bisa geser lagi satu. Tetapi ke depan yang kita perlukan adalah kuantitas penerimaan siswa. Karena secara kualitas mestinya dipertahankan atau terus bisa meningkat. Tapi kuantitas siswa ini yang perlu dinaikkan supaya Macung ini targetnya misalnya dalam berapa tahun ke depan bisa nggak mahasiswanya jadi 2.000. Setelah 2.000 tadi ya setup ya new standar. Sekarang kira-kira 1.100, 1.200. Untuk teman-teman semua, selamat Anda sudah masuk ke Universitas Macung, salah satu universitas terbaik di Kota Malang. Dan tadi kita sudah ngobrol mengenai sejarah. Saya berharap Anda sebagai spirit para pendiri Macung yang visioner
Pasti saya yakin Anda akan menempuh pendidikan yang terbaik di institusi ini, dan Anda akan menjadi profesional-profesional yang akan berkecimpung di bidang kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan keilmuannya. Pesan saya cuma satu, jangan pernah lupakan spirit Macung yang berkemajuan dan mengabdi untuk peradaban. Kita boleh pintar setinggi langit, tapi kita juga harus punya kepedulian terhadap sesama, kita juga bagian dari masyarakat, dan kita harus punya tanggung jawab sosial supaya mereka yang belum berkemampuan bisa mampu untuk meraih sesuatu yang mungkin kita menikmati, mereka belum menikmati. Bagaimana peran kita untuk menuntaskan persoalan-persoalan seperti itu di Republik kita tercinta. Maju terus, semangat. Tuhan memberkati. Ilmu yang Anda dapatkan dari universitas itu penting sekali. Di dalam universitas Anda punya waktu untuk mencocokkan ilmu. Anda punya waktu untuk melakukan observasi terhadap teman-teman. Bagaimana Anda bisa create jaringan dengan teman-teman, itu adalah kemampuan Anda nanti lulus dari universitas, bagaimana Anda bisa create jaringan untuk mempunyai bisnis, mempunyai kerjaan, dan sebagainya. Kemudian masalah yang timbul, carilah tahu di dalam kuliah Anda. Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Bagaimana saya mengatasinya? Dengan demikian Anda punya waktu yang betul-betul berguna dan dipakai secara efektif, secara efisien di dalam kuliah ini. Moga-moga dengan demikian Anda akan menjadi lulusan yang baik, Anda akan kemudian jadi manusia yang berguna, yang sukses di dalam bermasyarakat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Belajarlah apa yang untuk kemasyarakatannya itu yang perlu diutamakan. Iya, jadi supaya lebih maju terus. Macung ini bisa ya maju terus dan berguna untuk masyarakat banyak. Itu harapan saya. Sebagai mahasiswa baru, saya menaruh harapan yang besar bahwa mereka benar-benar memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Ya, mereka bagaimana fokus terhadap pelajaran sehingga mereka dalam masa beberapa tahun, apakah 3 tahun, 4 tahun itu mereka bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya sehingga bekal untuk masuk ke masyarakat maupun nanti mau masuk ke S2 mereka sudah menjadi figur-figur yang mumpuni, yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kemampuan yang bisa diandalkan. Bagaimana adik-adik mahasiswa baru sudah menyaksikan videonya? Keren kan ya, ceritanya menarik sekali. Ada banyak narasumber, ya ada sejarawan juga, 2 orang yang kita wawancarai. Akhirnya kalian bisa memiliki gambaran yang utuh mengenai sejarah pendirian Universitas Macung. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang mengizinkan untuk kita wawancarai, memberikan waktu, kesempatan untuk berbagi cerita tentang Macung kepada kami. Sekali lagi terima kasih untuk segenap narasumber. Dan untuk adik-adik mahasiswa baru, setelah melihat video ini apa? Ada tugas. Tugasnya apa? Silahkan nanti panitia akan memberitahukan ke kalian tugasnya apa. Dari kami, tim, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.